untuk supaya bermanfaat kepada Allah. Untuk lebih tepatnya, tujuan belajar ilmu tauhid itu punya faedah ya. Tujuannya adalah supaya kita punya kemantapan atau keimanan yang kuat serta mengetahui sifat-sifat Allah dan Rasulnya dengan dalil yang benar dan sah. Yaitu 50 regusi. Terus selanjutnya, soal selanjutnya atau soal yang nomor 6. Apakah yang dinamakan hitoh? Ini berkaitan dengan sifat-sifat manusia. Apakah hitoh? Ada hasud, ada ujub, ada takabur, ada ribtoh. Yang diperlukan ribtoh itu sifat manusia yang sebuah karakter atau sifat manusia yang artinya apa? Ribtoh. Ada hasud, ada takabur, dan seluruhnya itu merupakan sifat-sifat tercela. Nah kalau ribtoh itu apa? Ribtun, wobat. Sesuatu dalam masalah ini. Ribtoh itu sebuah keinginan, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tanpa ada harapan hilangnya nikmat dari orang lain tersebut. Itu namanya ribtoh, kepengin meri. Itu 0 regusi. Soal selanjutnya atau soal nomor 5. Apakah yang dinamakan air mutlak? Air yang suci mensucikan dan sudah 2 kolah. Air yang suci mensucikan dan 2 kolah. Bagaimana untuk peserta putri? Santri putri, mungkin dapat lebih tepatnya. Air yang asli. Air yang asli katanya. Ya, air yang asli itu atau air yang murni, tidak bercampuran apa-apa, tidak dikonsumsi. Tapi jawabannya salah ya. 0 untuk regusi. Soal selanjutnya atau soal nomor 6. Ini berkaitan dengan amsilatul tasrifah. Sebutkan wazan-wazan isim tasghir dalam kitab Amsilati. Fu'ailun, fu'ailun. Ya, 100. Soal selanjutnya ini berkaitan dengan i'rab. Soal nomor 7. Isimnya la dibaca apa dan berikan dasarnya pada kitab Amsilati. Dibaca hansop. Dasarnya al-mulaiku jahilun hadiron Mukhraja dan jarak jarak karangan Raja'a tidak tadi isbadurkan. Ini berarti masih dibilang. Sudah, kelebihan tidak apa-apa, namun tapi dalam ureannya kurang sedikit. Nah, dibaca nasab dengan tanpa al dan tanpa tanwin. 90 untuk
Soal berikutnya atau soal nomor 8. Sebutkan bayangan atau rangkaian atau siatu kalam titik atau koma yang menyertai mubtada. Ulangi lagi biar lebih jelas ya. Masih kurang, belum menyebutkan semua, jadi mubtada bisa teridentifikasi atau titik mubtada itu bisa nampak manakala ada satu man tapi tidak didukung maman dengan silat rada rekor man la hal a dal ama lakin wa fa suma inama dan ilah. Itu untuk mengidentifikasi bahwa kalimat itu mubtada. Mendekati benar, kami beri nilai 80. Ini berkaitan dengan iqrab. Apakah yang dinamakan naat pada kitab Jurmiyah? Sebutkan dasarnya. Yaitu pada mabut, pada rapat, nasab, jet, makrifat, dan nakirohnya. Biasanya anakku tapi uliman udi birofihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa ta'irihi. Ya, Selanjutnya merupakan soal yang terakhir. Mohon soal terakhir ini diperhatikan. Ini masih berkaitan dengan iqrab juga. Apakah ciri-ciri isim nakirah dalam kitab Amriti? Sebutkan dasarnya. identitas isim nakirah, ciri-ciri isim nakirah. Ciri-cirinya adalah tanwin. Dasarnya bisa ya. Ciri-ciri isim nakirah sesuai dalam kitab Umriti adalah setiap isim yang bisa kemasukan al-mu'asirah, wa itu ta'rifais nakirah bahwa lagi yakbalu al-mu'asirah nur untuk regulasi. Babak pertama telah kita saksikan usai dan bisa diinformasikan dalam babak pertama ini Al-Quran mendapat nilai 850, kebetulan Al-Quran Al-Quran mendapatkan nilai 650 dan juga Al-Quran mendapat nilai 620. Ini kelihatannya memang tidak begitu jauh perolehan nilainya. Nanti masing-masing itu bisa memperbanyak perolehan nilai pada sesi soal lemparan, di mana masing-masing juga punya kesempatan untuk menjawab, manakala soal yang diutarakan kepada regu yang berhak
tidak terjawab, maka kami berikan kesempatan untuk regu berikutnya dan berikutnya. Ya baiklah, kita lanjut atau kita break dulu. Akan mendapatkan soal lemparan sebanyak 10, dan bagi regu yang punya hak untuk menjawab yang diberikan soal kepada guru tersebut diberi waktu 30 detik. Jadi setelah soal dibaca, selama 30 detik kok menang baik, maka terpaksa kami berikan kesempatan kepada guru berikutnya. Dan regu berikutnya ini mendapatkan durasi waktu 20 detik. Jadi 20 detik kok menang baik, maka terpaksa kami lempar ke regu yang ketiga. Regu ketiga ini mendapatkan durasi waktu 10 detik. Kalau 10 detik kok menang baik, maka terpaksa kami jawab sendiri. Bagaimana harus dipahami ya? Kita mulai sesi kedua atau babak semifinal. Soal pertama dipersilakan untuk Bapak Ustaz Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, mungkin regu A, regu B dan C sudah siap dan sudah paham dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Surudin. Mungkin tidak ada yang dipertanyakan lagi kan, cara tata caranya mungkin sudah paham. Untuk itu perlombaan sudah semak untuk babak yang kedua, yaitu soal lemparan akan segera saya mulai. Siap-siap untuk regu A, regu B dan C juga siap. Di dalam sholat, baik maupun sholat fardu maupun sunnah, itu ada rukun-rukunnya, dan rukun tersebut tidak boleh ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan rukun tersebut maka sholatnya tidak sah. Yang kami tanyakan adalah sebutkan rukun qauli dalam sholat berdoa. Fatihah, membaca bacaan buku, bacaan iktidal, bacaan sujud, bacaan tasyahud, sujud di antara dua sujud, tasyahud akhir. Surat Imam, Al-Fatihah, bacaan buku, bacaan iktidal, bacaan sujud, di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam. Terkusi. Al-Fatihah, Tahiyatul Imam, Al-Fatihah, bacaan buku, bacaan iktidal, bacaan tahiyat, dan bacaan sholawat. Dewan juri, semuanya menjawabnya kurang tepat ya. Tidak ada bacaan buku itu rukun ya. Bacaan buku itu termasuk sunnah hayat ya. Yang seperti rukun, jadi rukun itu diantaranya kan yang berupa ucapan. Satu, takbiratul ihram, Fatihah, doa tasyahud akhir, salawat kepada Rasul dalam tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah salam pertama. Tadi menyebutkannya tidak begitu maksimal. Untuk regu A kami beri nilai 30, regu B kami beri nilai 20, dan regu C juga kami beri nilai 30. Perhatikan untuk soal berikutnya, regu A. Di dalam memperoleh atau kemenangan Islam ini diperlukan beberapa pengorbanan.
di antaranya yaitu perang, ada perang Badar, perang Khandaq, perang Siffin dan banyak lain lagi. Yang kami tanyakan di sini, berapa jumlah kaum muslimin dalam perang Badar? Kedua. Jumlah personel atau prajurit dalam perang Badar pada waktu itu sangat sukses dalam pertempurannya. Lawannya itu yang 1000 lawannya. Kalau jumlah tentara muslim pada waktu itu sejumlah 313 prajurit. Tepuk tangan untuk tidak kami berhubungan. Perhatikan untuk soal nomor 3 perguruan. Ini walaupun tidak pernah melakoni, tapi ini ada soalnya karena sudah nanti mungkin bisa menjawab. Di sini soalnya adalah sebutkan rukun khutbah Jumat. Kedua. Berdiri berdiam kaku. Menyampaikan takwa. Ya, lagu yang kesempatan. Berselawat tentang takwa. Apa? Doa. Doa. Ada tuh saya. Ada 5. Membaca selawat. Waktu habis ada 5 memang betul, namun hanya menyebutkan 1. Saudara Kubi menyebutkan 3, tepat tadi 3, namun kurang 2. Tinggal kami berapa tadi? Ini 1. Ada doa kami beri nilai 20, ada Kubi 50 dan ada Kubi juga 20. Soal nomor 4 berdoa. Ternyata grogi. Maklum dia terjawab. Untuk soal berikutnya rebuan. Insyaallah di pondok pesantren Nurul Falah ini Tanjung Sa'ban akan mengadakan kegiatan ziarah para wali baik dari perempuan dan laki-laki. Jemur ziarah kubur, ziarah para wali setelah tanggal 10. Yang kami tanyakan di sini, apakah hukum ziarah kubur bagi seorang perempuan dalam kitab Durujul Fikih juz 4 kedua. Sunnah, mantap. Nah, terus. Kalau bisa Sunnah wairu mu'akkad. Sunnah baru mu'akkad, tidak sunnah mubarakah ya, tidak. Sunnah baru mu'akkad. Hukum ziarah kubur bagi wanita
hukum asalnya adalah makruh. Namun apabila ziarah tersebut ke makam Rasulullah, Anbiya dan para aulia, maka tidak makruh. Ya. Untuk itu kami beri nilai untuk regu B, maka lihat 50 untuk regu B, AB kosong. Masih kosong. Terima kasih. Masih semangat, berdoa, B, C, perhatikan dan siap-siap dijawab. Soal berikutnya untuk regu A. Di dalam rukun Islam yang ke berapa itu ya? Syahadat, sholat, zakat. Ada 5 rukun Islam itu. Bagi orang yang kaya dan tidak mampu, wajib mengeluarkan zakatnya, zakat mal. Dan zakat mal itu ada 5. Yang kami tanyakan di sini adalah berapakah nisab zakat zakat kambing? Berdoa, persilakan. Selesai. Kambing. 5 kambing regu B, 100 kambing, banyak sekali regu C. 40. Ya, 100 regu B. Jadi kalau nanti tamas dengan nanti ya punya embek 40 dipersiapkan atau akan zakat, begitu ya. Ya, sorry. Untuk soal berikutnya regu A, perhatikan regu B dan C siap dijawab. Di dalam pelajaran ilmu nahwu itu katanya an-nahwu betul wasfarfu ummuha. Nahwu itu bapaknya ilmu dan sorf itu ibunya. Maka kalau bapak dan ibu kumpul akan ada anaknya. Dan di sini yang kami pertanyakan adalah ya. Yang kami tanyakan di sini adalah tasrifkanlah lafaz istaro secara tasrif istilahi atau yang mendalam. Al-Quran, silakan. Istilahi dari istaro. Ya, tasrif istilahi. Istaroyuk istiroan wa muktaroan fahuwa muktariun wa zaka muktaroun yuktar wa taktar muktaroun. Regu B. Ya, regu C. Istaroyak tari istaroan wa muktaran bahwa muktari unwada kamu faroon intar la takar mutaron. Santri putri. Yang tepat bagaimana Pak Holosin? Di situ saja. Nah, yang tepat nih. Ikhtaro yakhtaru ikhtiaron wa mukhtaron bahwa mukhtarun wa kata mukhtarun ikhtar la takhtar mukhtarun. Tidak ada yang tepat, kami berikan untuk
Rekan nilai 20 regu kamu dari 2 BC tetapi perhatikan regu A B dan C siap. Sahihastun misalastun mudha'afun latifun naqisun mahmudun atwafun. Ini jumlah bina. Nah, ada bina sahih, misal dan lain sebagainya. Insya Allah itu pasti ada yang tahu karena saya sudah menyampaikan. Kalau lupa berarti ya lupa. Ya. Yang kami tanyakan di sini adalah apakah yang dinamakan bina latif mafrud? Contohkan regu A, persilakan. Bina latif mafrud ialah kalimat yang fiil dan fiilnya berupa huruf ilat. Contohnya ya, kita kali ini Pak. Jawabannya tinggal menyebutkan contoh sebagai ya, wako ya, contohnya 90 untuk regu A. Kita masih silakan maaf. 100 untuk tanggal di sini. Untuk regu A perhatikan tidak siap. Soal yang nomor 8. Dalam kitab Amsilati, isim mu'tal yang diakhiri alif disebut titik-titik, irobnya titik-titik. adalah mudhari yang diakhiri huruf ilat. Regu B. Regu B. Jaraknya yang 100 untuk regu B. Bukan isim ya, isim. Perhatikan, ini soal yang nomor 10 untuk regu A, soal 5. Mohon maaf, soal yang nomor 9 regu A. Ini dari siap. Di dalam ilmu tasrifan itu ada beberapa masalah-masalah yang harus dimengerti biar cara membaca tasrifannya betul dan benar sesuai dengan tujuan. Yang di sini kami tanyakan adalah sebutkan wazan-wazan masdar. Fa'alatan, fi'alan, taf'ilatan, Regu B. Seratus untuk regu B. Itu adalah bentuk masker kiasi ya, tapi ada masker samadi yang menentukan adalah kamus. Kali ini adalah masker kiasi, nah, di mana masker tersebut merupakan menjadi wazan dari kalimat-kalimat yang sejenisnya. Soal nomor 10 regu A. B dan C siap.
soal terakhir berarti. Itu yang berkacamata namanya siapa? Ana ya. Ana itu di kuning, biru teman-teman. Teman-teman. Di sini ada musuhnya, nggak ada musuhnya kan? Nah. Perhatikan soalnya ini loh. Sebutkan faedah Ana dan kawan-kawan dalam kitab Jurumiyah. Sebutkan dasarnya. Menasabkan isim merasakan khobar. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ragu Abi. Ragu Abi. Wa anna lagi wa lagi wa ta'ala. Mereka Bibi. Bagi saya silakan dipersilakan. Wala inna li tauhidi wala minali istidrohi wala ana li tasbihi wala itali tamani wala ala li tawakki. Yang 100 untuk Ragu saya. Dan kami bernilai 80 untuk Ragu B. Ragu B 80, Ragu C 100. Ragu A kata asal jawab. Terima kasih. Lemparan untuk berdoa sudah usai dan soal lemparan berikutnya adalah untuk regu B 30 detik, regu C 20 detik, regu A 10 detik. Segelar. Perhatikan soal pertama regu B. C dan A siap. Madda ya mutu maddan wa mamaddan bahwa madun. Maka mamdudun. Mudah mamadun. Perhatikan soalnya. Tasrifkanlah fi'il madhi majhul lafaz mudda secara lughawi. Regu B siap. Majhul. Regu A. Dalam menyebutkan tasrif urutan yang ke sewaktu bertemu dalam matahari itu kurang tepat. Sebetulnya tidak mudah tapi mujib ya, karena binas majhul. Lebih tepatnya adalah mudah muditna mudituma muditun mudituma mudituna muditna berikut kami beri nilai ABC sama yaitu 30 KB. Layan. Nah dikumpulkan jadi ini sangat belok dengan jauh itu. Perhatikan regu B Salebaran C dan A siap. Di dalam tasrifan inflasi masjid itu bab 12 di 3 dan masing-masing mempunyai wajan tersendiri-sendiri. Yang kami tanyakan di sini adalah sebutkan faedah dari wajan fa'ala yang termasuk sulasi masjid. Regu C
musyarakah bainal isnain. Ragu A. Takdir, takdir, lifting. Sampai itu. Nah, sami mawon nggih. Sami mawon. Faedah wazan fi'il yang berwazan fa'ala itu lebih umumnya li taksir. Namun lebih lengkapnya ini bisa untuk takdiyah ya, taksir, menisbatul maf'ul ila asil fi'li itu diantaranya ya, untuk itu tadi yang kedua kemudian dua menyebutkan ya hadisnya juga dua hadisnya dengan berapa tadi? Dengan berapa? Oh tidak. Kami beri nilai 40 untuk regu B, 40 regu C dan 20 untuk regu A. Ini maksudnya taksir, bukan naksir yang salah. Naksir, taksir. Soal berikutnya regu B. Banyak sekali domir-domir yang mana domir di situ ada hukumnya mabni atau menetap, tidak berubah. Yang di sini ditanyakan adalah sebutkan domir munfasil mahal nasab regu B. Ya, 100 untuk regu B. Mantap. B soal yang keempat. Ini di dalam pelajaran ya. Sulam sampai ada. Di sekolah. Soalnya adalah ini ya. Apakah yang dinamakan ghaibah, bukan hibah, tapi ghaibah regu B. Orang ketiga. Oh, jadi orang ketiga. Oh. Orang ketiga itu ya curang ya, orang ketiga. Ya, aku saya. Baik, aku saya kata regu B orang ketiga. Ya, regu A diberi kesempatan. Waibah, apakah itu waibah? Ya, waktu habis. Waibah itu apa? Ada beri? Benar, kata orang ngerti kau. Waibah itu membicarakan sesuatu hal yang ada pada seseorang yang sekira dibicarakan di depannya maka orang tersebut akan marah ya, akan marah. Jenenge gelendengi wibah ya. Wibah. Tidak bisa diganggu gugat, bukan hibah ya. Kalau hibah itu pemberian hibah hibah terus biasa nih mewakili ini cici menang
Perhatikan untuk soal nomor 5 B. Ijma wajib adilan anis bima rifatin rafiq wajib utsmatan wal waslu kamilah. Perhatikan, ini adalah syarat-syarat isim ghairul. Sebab-sebab isim ghairul munsharif ada yang satu alasan dan dua alasan. Sebutkan yang satu alasan. Rekupi. Idul ajar sudah kita semua dan alif ta'nis Halo Bu An. yang kedua dan mafailu atau mafailu atau yang menyerupai yaitu sifat muntahal jumur dan yang kedua adalah alif ta'nis maksurah atau maksudah. Ya, 100 saudara Bu An. Harap pilih kami dari 50, rebusnya juga 50. Soal nomor 6 perhatikan regu C dan A siap. Di sini pelajaran nahwu ya. Pelajaran nahwu. Khobar yang terdiri dari jar majrur atau dhorof. Perhatikan, khobar yang terdiri dari jar majrur atau dhorof maka menyimpan makna titik-titik, titik-titik, titik-titik. Dasarnya titik-titik, titik-titik, titik-titik amsilatu. Ya, 100. Soal berikutnya ini dalam pelajaran fikih ya, dalam pelajaran fikih. Perhatikan, rukun sholat apakah yang apabila dilakukan dengan ragu-ragu maka batal sholatnya? 100 untuk Rekupi siap. Soal nomor 8. Banyak sekali sholat sunnah. Ada sholat sunnah istisqa, sholat sunnah banyak sekali duha. Pertanyaannya, apakah hukum sholat istisqa? Sunnah Wairu akad ya. Sunnahnya akad apabila ingin hujan. Apabila ingin hujan. Regu. Sunnah Wairu akad apabila tidak adanya hujan dan sumbernya air. Hukumnya istisqa itu sunnah ditujukan untuk meminta hujan ya. Yang dilakukan karena kekeringan. Ini dasarnya dalam kitab berbunyi demikian. Jadi mendekati betul tadi sebenarnya untuk regu C mendekati benar kami beri nilai 80, regu A 80 dan regu B kami beri nilai 60. Perhatikan soal berikutnya regu B. Hadas kecil mewajibkan wudhu dan hadas besar mewajibkan mandi.
yang dipertanyakan adalah sebutkan sesuatu yang diharamkan sebab hadas kecil. Tawaf, sholat, menikah, menikah. Ya, 100 untuk Rabu. Soal terakhir Rabu tentang ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Sebutkan dalil nakli sifat wahdaniyah atau dalil yang diambil dari Al-Quran. Uliyah mau ahad. Ya, 100 untuk Rabu. Terima kasih. Soal lemparan Rabu sudah rampung dan disusul soal lemparan Rabu C. Regu A dan B siap. Al lemparan A dan B siap. Ini masih dalam seputar ilmu tasrifan. Ya. Oh, bukan tasrifan, bukan ilmu tasrifan, ilmu nahwu, dunia atau individu. Tasrifan GR. Sebutkan wazan-wazan fi'il mudhari. Regu C. Yakulu yakulan, yakuluna, tafulu tafulan, yakulna, tafulu tafulan, tafuluna, tafulina, tafulan, tafulna, afulu, nafulu. Regu A. Yakulu, yakilu, tafulu, afulu, nafulu. Regu B. Yakulu, yakulani, yakuluna, tafulu, tafulani, yakuluna, tafulu, tafulani, tafulina, tafuluna, tafulu. Sampai putri. Yang dimaksud dari pertanyaan adalah sebutkan wazan fi'il mudhari. Jadi tidak hanya dari satu bab ya, tidak dari satu nok saja, tidak dari satu nauk saja, tapi mulai dari mujarab, ya, sulasi mazid sampai dengan mazid di salah satu arufin. Itu wazannya dimaksud demikian. Jadi jawabannya adalah yaf'alu, ini dari mujarab yafilu, kemudian yakulu yang dari mazid adalah yufilu, yufa'alu, yufa'ilu, yufailu, yaftailu, kemudian yang fa'ilu, terus yatafa'alu, dan yang terakhir yastafilu. Itu adalah bentuk wazan-wazan dari mudhari dari semua bab, dari semua bab dari nauf. Untuk itu semuanya jom ABC. Soal nomor 2 terkunci. Ya Habibi, wahai kekasihku. Ya Habibati, hai kekasihku perempuan. Ya Abi, hai bapakku, bapakmu. Pada lafaz ya Abi yang mempunyai makna hai bapakku bisa diganti oleh lafaz titik-titik dasarnya amsilabi. Ya Abi bisa diganti ya Asadi, ya Umi bisa ya Umati, Wajibnya ya Asadi Umati Ahmad, Wajib Adi Bahwa Wilayah Ta'imah. Ya, terus untuk regu C. 100 terus. Soal berikutnya regu C. Masih seputar ilmu nahwu. Apakah yang dinamakan isim tafdil? Regu C.
isim tafdil. Iya. Lagu B. Isim tafdil termasuk isim ta. Yang bisa ditafsir. Yang bisa ditafsir. Tasrif. Oh, tasrif. Waktu habis. Bapak Ustaz Nuruddin. Enggak saja baca-baca. Isim tafdil adalah isim mustaq yang menunjukkan bahwa ada dua kata yang mengandung arti sama, namun salah satunya ada yang melebihi dari yang lain. Seperti Abdullah kang luwih utama, Akroma kang luwih mulya, Ajmala kang luwih ayu, cakep, ganteng, dan seterusnya. Abkhola kang luwih putih. Apa deh maksudnya apa deh? Sebutkan. Perhatikan soal berikutnya regu C. Masih dalam seputar ilmu tasrifan ya. Sebutkan tasrif lughawi isim fa'il marfu fa'ilun. Tasrif lughawi isim fa'il marfu dari fa'ilun. Itu sih. Lagu A. Lagu B. Fa'ilun fa'ilan fa'iluna. Taf'ilun taf'ilan taf'ilun. Ya, waktu habis. Rata-rata hanya menunjukkan sampai urutan ketiga. Lanjutannya kolaborasi dengan mudhari ada. Ya. Ada yang kolaborasi dengan masdar tadi penunjukannya. Yang pada adalah fa'ilun fa'ilani fa'iluna fu'alun wa fu'alun wa fa'alatun fa'ilatun fa'ayatani fa'ilatun wa fawa'ilu. Adalah tasrif lughawi isim fa'il sulasi mujarrad. Ya. Untuk itu semuanya kami beri nilai 20. Soal berikutnya regu C, A dan B siap. Di dalam satu beruntung Al-Quran itu ada 30 juz. Di dalam surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Berapakah jumlah ayat surat Yasin? Jumlah ayat surat Yasin ada berapa? Bagus ya. Ragu A 100 untuk ragu A. Lagu kita Punjang siji. Bismillah tak ikut bismillah. Apa nanti? Perhatikan, saya teruskan untuk soal berikutnya regu C, A dan B siap. Ini masih dalam pelajaran tasrifan.
Coba tasrifkan lafaz basmalah. Basmalah basmilu basmalatan. Basmalah yubasmilu basmilun. Basmalah bahwa basmilun wadakan basmalun. Basmilatu basmilu basmalun basmalun. Yang terakhir untuk revisi. Basmalah tasmilu basmalatan basmalan. Mubasmilun mubasmalun tasmilatu tasmil mubasmalun mubasmalun. 100 untuk penonton. Soal berikutnya nomor 7 regu C. Banyak sekali hukum-hukum air. Ada air mustakmal, air suci. Yang kami tanyakan adalah apa hukum air musyammas? Musyammas. Apa hukum air musyammas? Air musyammas panas terkena matahari. Suci. Hukumnya suci. Apabila melebihi 2 kolam. Apabila melebihi 2 kolam. Regu A makro. Hukumnya makro. Regu B aneh bu. Istilah regu B ya. Kunci ditujukan tapi makhluk digunakan. Ya 100 untuk regu C yang akan diberi nilai 50. Makin malam, makin panas dan makin semangat. Lanjutkan untuk soal berikutnya regu C AB siap. Ini tentunya bagi wanita yang sudah balik biasanya mengalami dan kudu ngerti. Kalau ya ngerti, masih bisa ngerti. Berapakah sedikit-sedikitnya waktu suci di antara 2 haid? 15 hari. 100 untuk atas. Berikutnya nomor 9 regu C AB siap. Masih seputar masih ilmu fikih. Sebutkan rukun sholat di saat tasyahud akhir. Rukun sholat sewaktu tasyahud akhir apa saja? Membaca tahiyat, membaca sholawat, salam. Ya 100 untuk Tepuk tangan untuk kursi. Plok. Soal terakhir kursi. Soal terakhir regu saya siap. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada perpisahan, ada pertemuan lagi. Soalnya adalah beresnan tak begini sih. Di manakah tempat pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa di bumi untuk pertama kali? Jabal Nur. Kita Nur Hasanah ya. Regu A. Jabal Nur Hasanah. Regu A. Regu A. Tidak tahu. Regu B. 100 untuk regu B. Sanksi kedua
akan ada stand up comedy dari santri putri. Dipersilakan untuk saya nanti siap nyanyi cepet. Apabila nanti pertanyaan disampaikan, kemudian sudah ada yang menunjukkan tangan, mengangkat tangan, maka pertanyaan kami hentikan dan diserahkan jawabannya untuk regu yang mengangkat tangan. Nah, apabila jawaban benar, maka kami beri nilai 100, kurang tepat kami beri nilai sesuai kebijakan, dan apabila ternyata salah terpaksa kami kurangi 100. Jawabannya untuk informasi sampai dengan saat ini, pada sesi kedua soal lemparan, regu A mendapatkan nilai tambahan dalam soal lemparan 560, regu B mendapatkan nilai tambahan pada soal lemparan 1320, dan regu C mendapatkan nilai tambahan dalam soal lemparan 940. Kalau dalam sesi pertama tadi unggul regu A, ya, sesi pertamanya bagi yang regu A, sesi kedua yang unggul adalah regu B. Dan coba nanti masing-masing regu pada kesempatan sesi ketiga ini bisa untuk menambah atau mungkin berani mengurangi, dipersilahkan asal tidak putus asa. Baiklah, kita mulai soal rebutan untuk masing-masing regu. Sebelumnya coba untuk regu A mengangkat jari dulu, mengangkat tangan dulu. Mohon nanti diawasi ya, untuk siapakah nanti yang punya kesempatan menjawab. Regu B coba angkat tangan. Regu C, ya, oke. Soal yang pertama, mohon diperhatikan. Soal yang pertama, soal rebutan untuk regu A, B, dan C, berkaitan dengan apa gini? Fikih ya, fikih. Dalam ilmu fikih diterangkan beberapa bab, mulai dari toharoh, kemudian sholat, zakat, bahkan sampai haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Yang menjadi pertanyaan, rukun Islam yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Seperti ibadah fardu yang lainnya, haji pasti mempunyai syarat dan rukun. Di antaranya ihram, tawaf, sa'i, wukuf, dan lain-lain. Pertanyaannya, di manakah ya? Di manakah? Ada yang mau nunjuk dari tangan? Oh, belum ada. Di manakah wukuf dilakukan saat ibadah haji? Bagus ya? Arafah. Bagaimana yang sendiri? 100 untuk padang Arafah. Wukuf dilaksanakan di padang Arafah yang merupakan rukun. Wukuf di Arafah. Soal yang kedua, bersebut-sebut. Soal yang berikutnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dan itu benar kalau dipadukan dalam ilmu tauhid yang
Di mana orang tidak akan sayang atau iman kepada Allah kalau tidak kenal sama Allah. Boro-boro iman kenal juga tidak, kan begitu. Pertanyaannya, siapakah nama kakek Gus Muhammad Sofwan Maksum dari jalur ibu? Mbah Yai Rafi'i. Bagaimana itu? Benar, oh. Kiai Haji Simbati Berko 100. Soal yang ketiga, di dalam pondok kita, kenapa kok maling kita diajarkan kesederhanaan, kesabaran, dan berlatih memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bisa dilihat dari cara makan, yaitu bentangan atau nampan. Walaupun dikatakan koyo dene induk, santri nang pondok koyo induk, tapi nek wis dadi koyo meri. Koyo menteri, gak koyo meri. Berpuasa bagi yang berpuasa bagi yang puasa, mengaji sepanjang hari, dan masih ada banyak lagi yang diajarkan di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren kita Nurul Falah yang tercintai. Pertanyaannya nyambung apa orang? Seperti diperhatikan. Pertanyaannya, berapakah jumlah WC di pondok pesantren Nurul Falah putra dan putri? Jumlah WC-nya berapa? Sebutkan. Di pondok putri 3. Di pondok putri 3, di pondok putra 2. Tahu kok bulan? Ya. Sudah? Jawabannya sudah? Terima kasih. Kita fokus. Ya, ada 5, 2 di putra, 3 di putri. 100 untuk regu C. 100 regu C. Pengalaman ya regu C ya. Soal yang keempat. Soal yang keempat ini ya. Ada banyak program di pondok pesantren Nurul Falah, di antaranya adalah mudarosah ini. Madrasah dunia tak mudarosah. Mudarosah ini belajar bersama maksudnya. Ternyata ini madrasah ya, madrasah. Nek tidak selalu bahkan Jawa madrasah. Nanti kan mari madrasah. Kurang pas ya, sing pas madrasah. Madrasah dunia, sekolah malam, TPQ, sekolah sore, Al-Ma'arif dan Al-Quran, Tahfidzul Quran dan SMP SMA terbuka, yaitu paket B dan paket C. Belum lagi program Riyadhahnya yang banyak sekali. Pertanyaannya, siapakah nama kepala madrasah pondok pesantren Nurul Falah? Revisi. Ustazah Ismi Zulfatah.
Penonton yang betul adalah Bapak Profesor Protolan Ansor Pak Suku. Maka kan mudah banget ya jadi tadinya. Maklum karena tidak menangi pilihan, itu pun tidak pilihan sama sekali, ditunjuk otomatis. Sebetulnya yang benar ya Pak Ustadz polisi sebetulnya. Soal yang terakhir apa mau nambah 3 lagi? Ya, yang terakhir aja ya. Yang terakhir ini berkaitan dengan nahwu. Ada pengantin baru, sebut saja Mas Ridho dan Mas Mbak Rodia. Kedua saudari ini karena baru ini kesana kemari selalu bersamaan, berboncengan, walaupun sepedanya sepeda ontel. Dalam tengah perjalanan sangat asik, mereka berdua dongeng-dongeng, ya. Seakan-akan dunia milik berdua, tidak peduli yang lain memperhatikan. Dalam sebuah dongeng tersebut, yang sebetulnya mereka berdua ini mau berjalan-jalan menuju pasar Sorjo, mau beli sapu, ya, mau beli sapu karena sapunya di rumah sudah bodol. Ini supaya kamarnya lebih bersih, maka mereka berdua berjalan naik berantau beli sepatu. Nah, di dalam dongeng tersebut kebetulan ini sudah bulan Saban, sebentar lagi Ramadan, dan nanti akan setelah Syawal ada lagi, yaitu hari raya Idul Adha, yang mereka berdua sangat berkeinginan untuk berkorban. Nah, namun yang menjadi permasalahan karena mereka berdua hanya punya uang yang bisa untuk membeli sapu, tapi berkeinginan untuk berkorban di hari raya Idul Adha nantinya. Pertanyaannya, ini tentang nahwunya, diapakan ya, supaya sapu ini bisa menjadi sebagai hewan korban? Artinya ya, kita saja. Supaya bisa dijadikan hewan korban, sapu dibacajer menjadi sudah demikian malam kali ini kita lihat perolehan nilai. Itu jumlah total untuk rebuan mendapatkan nilai total 1.510. Ya, tepuk tangan untuk rebuan. Regu B mendapatkan nilai 2.070 dan regu C mendapatkan nilai 1.660. Untuk regu yang unggul adalah regu B, disusul regu C, dan untuk menyusul yang ketiga adalah regu A. Kemudian perlombaan pada konser Putra Putri
Ini merupakan lomba terakhir untuk penyerahan hadiah, nanti akan disampaikan pada malam haflah Arsanah, malam Ahad Kliwon, dan malam Sabtu akan ada penerimaan rapot. Ya, malam Sabtu penerimaan rapot. Demikian, terima kasih atas partisipasinya, terutama dari masing-masing kelas Amsilati, Jumlah dan Amriti. Akhiran kita baca kalkulasi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha